Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala barakatillah. Walhamdulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Berharap semoga di Ramadan 1443 Hijriah tahun ini Allah Subhanahu wa taala tambah keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat, dengan ungkapan rasa rindu kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baik setiap hamba Allah yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita lupa, apalagi lupa diri, bahwa kenikmatan ibadah kita sepanjang bulan suci Ramadan setiap tahunnya, kita bisa mengerti, memanfaatkan dan memahami betapa pentingnya kita mengisi sepanjang bulan suci Ramadan dengan amal-amal saleh, dengan amal-amal kebaikan, di samping daripada ibadah fardu, ibadah sunnah. Ini semua karena ilmunya Rasulullah. Ini semua karena kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin wa hadirat jamaah rahimakumullah. 4 perkara, 4 hal dan 4 keadaan yang tidak akan pernah lepas sepanjang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidup dan kehidupan kita sebagai hamba dan makhluknya. Yang pertama, yaitu ada kalanya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita di dalam menjalani kehidupan di alam dunia yang sementara, karena yang abadi kelak di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kalanya kita manusia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang di dalamnya tidak lepas daripada balai yang kita kena dengan ujian ataupun cobaan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ada kalanya menjadikan diri kita hamba dan makhluknya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa sepanjang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidup dan kehidupan kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya kita dalam keadaan maksiat. Oleh karena itu Islam menuntun dengan kesempurnaan syariat yang diemban oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber daripada Al-Qur'anul Karim serta hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menyikapi 4 keadaan tersebut. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita, tidak ada jalan yang harus kita ambil kecuali mensyukuri daripada nikmat tersebut. Orang yang menjaga kesempurnaan saum Ramadan, orang yang menjaga kesempurnaan pahala saum Ramadan, maka merekalah orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menggerakkan hatinya, menggerakkan langkahnya, menggerakkan badannya, sholat fardu berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat sunnah witir berjamaah. Inilah orang-orang yang bersyukur. Jangan kemudian menjadi orang-orang yang kufur ketika 1-2 tahun ke belakang di mana masjid-masjid karpet-karpet digulung, banyak sekali slogan-slogan, sampai gambar telapak kaki di mana-mana. Pintu-pintu masjid ditutup. Apa dia bilang? Saya baru mau ke masjid sholat jamaah. Pintu masjid ditutup, pintu masjid dikunci. Kemarin kemana aja? Nah sekarang ini pintu masjid Al-Barokah terbuka lebar, masih belum ke masjid juga. Mau cari alasan apa lagi? Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ketika dihadapkan sekecil-kecilnya ujian sampai sebesar-besar cobaan, bagaimana sikap kita mengikuti syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita harus bersabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin. Ya Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, hamba-hambaku yang sabar. Alladzina idza asabahum musibah. Siapa mereka? Tatkala aku uji, aku coba dengan musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika diberi ujian cobaan, hatinya tenang, jiwanya tenang, kehusuan ibadahnya tidak terganggu sedikit pun, karena yakin segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan ujian dan cobaan,
tidak akan pernah berakhir ujian dan cobaan kecuali dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin, ketika kita Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dalam ketaatan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ringan langkah kita ke masjid, ringan langkah kita tadarus Al-Quran berjamaah di masjid ini, dan amal-amal lainnya. Dan yang terakhir, ketika kita berada dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang menyalahi Al-Quran serta hadisnya Rasulullah Muhammad SAW, segeralah kita beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kita sering dulu minum minuman keras, berjudi, makan daripada hasil riba dan lain sebagainya, jangan pernah putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita banyak, ampunan Allah, jaminan Allah lebih banyak, lebih besar lagi selama kita taubatan nasuha, selama kita betul-betul menyerahkan diri kita untuk berubah lebih baik, dijadikan daripada ketidakbaikan diganti dengan kebaikan, dan meninggalkan kemaksiatan diganti dengan amal-amal yang penuh dengan nilai-nilai keimanan. Ini saja hadirin sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang dapat saya sampaikan. Karena ini jadwal pertama dan terakhir saya di Ramadan tahun ini, hari ini juga saya sampaikan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian kultur bahasa saja kuliah 7 menit. Kalau kata guru saya, Habibana Mahmud Al-Habib Ali, kultur itu dah kuliah terserah antum, begitu ya. Saya bukan hitung-hitungan, kayaknya lama sebentar, budget udah disiapin sama DKM ya. Urusan ikhlas saya sama Allah, insya Allah gak bakal tertukar. Mohon maaf bulan ketika nanti mengimami sholat tarawih, mengimami sholat sunat witir, mungkin suaranya tidak seperti ustadz-ustadz sebelumnya, napasnya tidak sepanjang ustadz-ustadz sebelumnya, suratnya juga tidak sepanjang ustadz-ustadz yang lainnya. Saya daripada nanti pada ngedumel di belakang, kasihan bapak-bapak ibu jadi banyak dosa ya. Saya sampaikan sekarang, saya mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.